Halo teman-teman, kembali lagi di channel Inter Milanesia, channel yang akan membahas seputar berita Inter Milan dari sumber yang terpercaya. Gimana kira-kira teman-teman semalam kita bela-belain begadang menunggu pertandingan big match ya antara klub kesayangan kita Inter melawan Juventus. Gimana hasilnya? Kita semua sudah tahu ya, 4-sama. Menyakitkan untuk kita karena kita sempat unggul 4-2. Namun ternyata si Simone Inzaghi ini sepertinya melakukan satu pergantian pemain yang blunder. Tapi menurut saya nggak blunder-blunder juga ya, karena kan Simone Inzaghi mengganti Zielinski itu bukan karena blunder menurut saya, karena memang Zielinski perlu diganti karena cedera ya. Teman-teman juga perlu tahu ya, Inzaghi itu kan nggak pernah mengganti pemain di menit-menit yang di menit 60-an gitu, kecuali memang terjadi sesuatu ya. Contohnya adalah Zielinski, sang pencetak 2 gol melalui titik putih ya. Dia itu merasa tidak nyaman di kakinya, dia ada sedikit keluhan, maka dari itu Inzaghi mengganti di menit ke-60-an. Kalau dia nggak cedera, mungkin permainan akan berubah ya, mungkin kita bisa lebih unggul, lebih efektif lagi kan lini tengah kita karena Zielinski ada di situ. Karena kelihatan banget gila ketika Zielinski itu dikeluarkan oleh Simone Inzaghi, kemudian Pavard yang terkena kartu kuning itu diganti oleh Simone Inzaghi. Gila, permainannya sangat-sangat berubah total ya teman-teman. Rasa-rasanya Zielinski semalam sudah benar menjadi pemain kunci ya, menjadi gelandang yang sangat bagus, namun diganti. Jadi lagi-lagi ini soal kapasitas pemain pengganti ya teman-teman. Ini adalah salah satu kelemahan dari Inter Milan, adalah ya itulah dia. Nah, pemain pengganti tidak sebanding dengan pemain utamanya. Sedangkan Juventus ketika pemainnya diganti itu langsung memberikan impact-impact tertentu. Nah, Vlahovic diganti, kemudian si Yildiz masuk, langsung memberikan gaya permainan yang berbeda. Sedangkan Inter Milan ketika Zielinski diganti, kemudian gantinya seorang Fratesi, ini catatan saya adalah pergantian Zielinski ini justru merusak gaya bermain ya. Ketika Fratesi itu kan kita kan skornya sudah unggul 4-2 ya. Kalau Fratesi masuk, Fratesi itu kan fokusnya untuk menyerang ya. Harusnya yang difokuskan adalah mobilitas, gaya bertahan, dan ball position itu. Itu yang kita butuhkan gelandangnya. Jadi si Fratesi itu kalau nggak bisa belajar sebagai gelandang yang sebagai nggak bisa dia sebagai regista, sebagai pemain regista, atau sebagai center, atau kita sebutnya pemain center midfield ya, atau gelandang bertahan atau gelandang yang bersifat mobile di tengah gitu. Kayak posisinya Barella. Ini akan berat ya, karena gelandang bertipikal menyerang seperti Fratesi ini dalam posisi yang sudah unggul gitu kan. Ketika Fratesi dimainkan ini kita sangat kelihatan sekali ya, permainan kita jadi terbuka lebar, baik dari sisi manapun kita sudah terbuka ya. Karena untuk pertandingan semalam sendiri teman-teman, Dumfries sudah kelelahan di penjagaan sisi kanan ya, karena gempuran dari Yildiz ya. Dia mainnya bagus banget semalam. Kemudian tambah lagi Fratesi yang terlalu maju. Saya rasa itu ya teman-teman, akibat kekalahan dalam pergantian pemain kita tidak bisa mempertahankan keunggulan kita ya, 4-2 menjadi 4-sama. Ini sangat ya gimana ya, harusnya kita bisa bawa pulang 3 poin gitu kan, membawa 3 poin, tapi kita hanya mendapatkan 1 poin karena imbang. Tapi nggak apa-apa teman-teman, saya pikir ini tidak sepenuhnya salah seorang Simone Inzaghi ya, karena memang keadaan pemain yang dimiliki Inzaghi itu ya memang kayak begitu gitu kan. Inter Milan memang begitu, artinya ya cadangannya ya gitu-gitu aja gitu kan. Makanya ya hasil 4-sama ini saya rasa ya sudahlah, oke lah, nggak apa-apa ya. Untuk itu teman-teman, Inter masih di peringkat 2 di bawah Napoli ya, selisih 6 poin. Sementara Juve di posisi 3. Ya semoga membaik ya teman-teman.